Oke, jadi hari ini soalnya kita akan bahas mengenai point cloud. Mungkin sebelum kita eh, melanjutkan, mungkin teman-teman nanti ada beberapa yang belum tahu ya mengenai data point cloud itu seperti apa sih. Nah, kemudian untuk membaca point cloud di SketchUp itu kita memerlukan extension yang namanya Trimble Scan Essential. Ya. Ya, nanti ada dua video yang saya putarkan. Coba eh, yang pertama mengenai point cloud dan yang kedua tentang scan esensial. Ya, oke. Nah ini ada video. Jadi kalau dari namanya ya awan titik, titik awan. Jadi sebenarnya titik-titik ini merupakan data yang diambil melalui kamera. Ya pixel-pixel diambil. Nah ini seperti itu alatnya. Jadi dihasilkan oleh 3D scanners. Nah ini banyak sekali ya aplikasinya. Jadi eh, skalanya bisa mulai dari yang interior, sorry dari produk ya, dari produk sampai ke pemetaan. Ya. Jadi eh, aplikasinya lumayan luas ya, mulai dari yang kecil yaitu produk, jadi produknya kita In scan, this video, misalnya we are talking about what mouse, a point cloud is, atau how you can interior, create one, atau and how bangunan, they are being building, used in atau different industries. kawasan. First, what is a point Kalau cloud? kawasan A point tentunya cloud is essentially diambilnya the menggunakan simplest drone. form of a 3D model. It is a collection of individual points plotted in 3D space. Each point contains several measurements, including its coordinates along the x, y, and z axes, and sometimes additional data, such as color value, which is stored in RGB format, and luminance Jadi value, memang which kameranya determines sendiri how khusus bright ya, the point kamera is. sendiri, Point clouds are kameranya sendiri created by bisa performing a scan of an dia object akan or structure. mengeluarkan Scans are sinyal completed by either kemudian using a dimasukkan laser kembali dan scanner bisa or ketahuan through a jarak. process called Nah, yang photogrammetry. biasanya kayak gitu Laser tuh laser, scanners work by sending out laser pulses scanner. of light to the surfaces of an object and measuring how long it takes each pulse to reflect back and hit the scanner. These measurements are used to determine the exact position of points on the object, and these points then create the point cloud. Photogrammetry, on the other hand, is the process of creating measurements from Nah, pictures. It uses photos of an object taken at different locations to triangulate points on the object and plot these points in 3D space. You can use virtually any camera for this process, and again, the end result kalau is tadi a point menggunakan cloud. laser So now that you know what scanner, a nah point kalau cloud ini is, menggunakan teknik how are they being fotogrametri. used? Well, the primary purpose of a Ya, point cloud sebenarnya is to fotogrametri create itu a untuk 3D menentukan model. titik The ketiga point cloud dari dua itself titik yang lain can be sih sebenarnya. experienced as a 3D model, especially if the points have color Memang and biasanya luminance untuk values, but fotogrametri ini often the tidak point seakurat data is laser ya. first converted into a polygon mesh. This is because most 3D modeling software programs work with polygons. The accurate 3D models formed by point clouds are used in a variety of ways across different industries. In the architecture industry, 3D models created by laser scans help produce as-built drawings and models, which capture the current conditions and layout of buildings. The accuracy of the 3D models means they can be used for measuring distance, area, and volume, which is beneficial for construction and restoration projects. Point clouds and 3D models are also popular in manufacturing. Parts and components can be scanned and turned into 3D models, which can then be brought into CAD programs for refining and manipulating the design of the object. Point clouds are a popular format for 3D models because of the point cloud library.
The Point Cloud Library is an open source framework which includes algorithms and tools for manipulating and refining point cloud data. Point clouds are a relatively universal format for capturing and storing 3D models and have a variety of use cases across different industries. If you'd like to learn more about point clouds, visit our blog post linked in the video description. Also, sign up for our newsletter to get drone tips and guides sent directly to your inbox. Please like Ya, this video if you found it helpful and subscribe for more ya videos like kira-kira this one. seperti itu. Dan data point cloud ini itu bisa dibaca di SketchUp ya, dan diolah menggunakan eh, extension yang namanya Trimble Scan Essential. Ini berikut eh, overview-nya. Jadi tinggal kita open. Nah, nanti keluar seperti ini di SketchUp-nya. Jadi kita tinggal nyontek aja. Dari sini kita nyontek dari point cloud ini. Karena point cloud-nya sudah akurat ya. Sudah akurat, ukuran-ukurannya, tingginya, lebarnya itu semua sudah akurat. Oke, mungkin ini agak bikin sakit mata ya. Ini model seperti ini. Jadi memang point cloud kita itu kita gunakan buat referensi aja. Ya. Nah, tapi tentunya walaupun kita modeling dengan point cloud, tetap kita menggunakan prinsip-prinsip manajemen model yang sudah kita pelajari ya. So jangan lupa walaupun model dengan point cloud, kita gunakan objek ya, grup, komponen untuk manajemen modelnya dan masukkan ke tag yang sesuai gitu ya. Nah, di sini ada teman-teman bisa download ya extensionnya dari sini, atau kalau misalnya mau cari sampel data yang lain, diklik aja sampel datanya, nanti teman-teman bisa lihat nih, ini kalau memang data point cloud itu cukup besar ya, tergantung skalanya. Ya kalau skalanya eh, tergantung skala dan ininya ya, jumlah poinnya sebetulnya. Nah mungkin kalau teman-teman yang di arsitektur lebih menarik kalau modelnya itu bangunan, misal bisa download ini yang station. Kalau teman-teman di interior bisa pilih yang museum ya, atau office meeting room. Kalau teman-teman di sipil mungkin bisa lebih luas di land development ini. Memang agak besar ya karena dia cukup banyak poin. Kemudian di sini juga ada City Park. Ya, ini bisa dicoba untuk download. Memang agak besar sih. Dan disesuaikan dengan kemampuan komputernya pastinya ya. Kalau besar biasanya dia agak agak berat lah gitu. Ini ada berbagai macam format ya, PLY dan LAS. Nah, kalau misalnya teman-teman download yang ini aja, yang atas itu sudah sama yang kalau nggak salah sama yang ini nih, Union Station. Nah, udah di dalamnya gitu ya. Nah, kalau kita install SketchUp, SketchUp saya masih aktif ya. Kalau nggak salah hari terakhir trial. Silakan kita buka SketchUp masing-masing. Kemudian kita pilih yang ini aja ya, meter. Nah, mungkin sambil kita intip untuk eh, datanya, ya data kita ekstensinya RWP. Ya, meskipun gitu, RWP ini hanya sebagai gerbangnya aja. Datanya sendiri ada di dalam folder Fire Station ini, ya, RWCX. Dan setiap apa? Setiap format itu punya
punya bentuk struktur filenya sendiri ya. RWP itu RealWorks Project dari file RealWorks Trimble. Trimble punya punya apa namanya punya software untuk pemetaan ya yang namanya RealWorks. Eh, Dia formatnya RWP. Nanti kalau mau coba di sini kita kalau kita install SketchUp, nah di SketchUp itu sebetulnya bisa import di sini import. Ya. Ini ada tadi apa? PLY ya, ada LAS, ada PLY. Ini bisa langsung di download. So tadi teman-teman lihat ya di sini ada yang LAS, PLY dan seterusnya. Nah itu nanti bisa langsung dibaca ya, karena di sini muncul extensionnya. Nah untuk RWP, RWP di sini nggak ada ya, RWP nggak ada. So kita perlu import dari extension. Nah, adapun extension yang kita gunakan adalah Scan Essential. Ya, coba saya klik kanan. Eh, di sini ada Trimble Scan Essential ya. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak nemu Trimble Scan Essential di sini, boleh diinstal dulu ya file RBZ yang ini. Ini di install dulu RBZ-nya. Nanti kita akan 2024-02-06 ya. Nah, saya nggak tahu ini extensionnya sama nggak sudah. Oh, ini 2023 ya. Ini 2023. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang di extension itu apa di folder itu lebih lebih update sebenarnya. Punya saya tahun 2023. Saya pakai dulu aja karena saya mau jelaskan dulu untuk step-stepnya seperti apa. Ada yang yang sudah berhasil install bisa kebuka, boleh ketik 1, 5 orang aja untuk sampling. 1 orang, 2, 3. Tadi klik apa? Oke, untuk installnya ya di extension manager, ini persis seperti kita install extension kemarin ya. Tinggal dicari aja RBZ-nya, ya, ini RBZ-nya. Ya, nanti kalau sudah, mestinya di sini terdaftar ya, ada namanya Trimble Scan Essential for SketchUp. Ya, kalau sudah, ini pastikan ini enable. Nah, teman-teman kalau nggak sering pakai, ini bisa di disable aja ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ya, ini soalnya ini kan eh, fitur studio sebetulnya, fitur premium. Nah, kalau sudah munculinnya di sini, klik kanan, Trimble Scan Essential. Gitu. Saya tuh setiap membahas fitur-fitur SketchUp yang agak premium itu agak deg-degan sebetulnya. Takutnya teman-teman nggak bisa akses gitu. Makanya saya mau mastiin aja kalau ini tuh bisa dibuka gitu aja. Minimal bisa dibuka aja. Gitu. Karena kalau premium itu dia harus apa ya? Harus ada lisensi gitu. Kalau kita pakai yang trial itu khawatir nggak ada aksesnya. Tapi saya sendiri pakai yang trial ya, jadi nggak harusnya nggak masalah. Nih, masih trial. Ini hari terakhir. Ya. Nah, di sini eh, sebenarnya sama ya kalau ketika kita menggunakan data data raster, data gambar atau data vektor dan gitu. Ya, cuma karena memang tidak bisa langsung diimpor. Kalau bisa langsung diimpor sih langsung diimpor aja ya kalau formatnya bisa langsung diimpor. Nah, karena nggak bisa, kita gunakan extension untuk bisa impor dia. Kebetulan ini extension Scan Essential ini tidak hanya mengimpor ya, dia juga bisa mengconvert sebetulnya. So, apapun gitu ya, kalau misalnya teman-teman setelah lulus,
terus di kantornya kok ada data point cloud yang mau diolah. Nah, seenggaknya teman-teman nggak gaptek-gaptek amat, tahu lah cara cara bacanya seperti apa. Ya, tinggal bisa buka pakai SketchUp, eh, tinggal diimport. Kalau nggak ada extensionnya bisa dibuka, coba pakai Trimble Scan Essential. Karena nanti eh, dia akan mengconvert dulu, gitu. Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu untuk UI-nya ya. UI-nya saya jelaskan dulu. Yang sebelah kiri ini ada pembatasnya ya. Setiap icon itu ada pembatasnya. Ini mungkin saya gunakan toolbar yang agak gede aja supaya kelihatan. Nah, kan lebih jelas ya. Ini yang sebelah kiri, ini di batasnya, pembatas separatornya. Ini untuk mengimport point cloud atau menghapus point cloud. Nah, dan menyeting point cloud-nya. Nah, sebenarnya setting nggak mesti di sini ya. Kita bisa atur dari sini yang berikutnya ini. Nah, ini untuk eh, transparansi dari point cloud-nya. Kan nanti di point cloud kita itu ada model kita ya. Jadi supaya model kita itu nggak ketutup sama point cloud-nya, nah transparansinya bisa kita atur di sini. Ini ada yang 75%, ada yang 50%, lalu ada off sama sekali, gitu ya. Kemudian ada yang on, gitu. Ya, jadi bisa diatur di sini, ya. Ini kebetulan belum ada, jadi nggak ada isinya. Nanti pengaturan yang ada di sini juga muncul di sini ya. Kemudian eh, yang berikutnya adalah snappingnya. Nah, kan waktu point cloud kita munculkan, kita kan perlu menggambar ya. Sama kayak kita menggambar di ini, eh, menggambar di ngetrace JPEG ya, denah gitu kan. Nah, kita perlu karena numpuk ya model SketchUp dengan model apa model SketchUp dengan point cloud-nya itu numpuk sehingga supaya eh, kursor kita tahu mesti snap kemana, snap ke geometri SketchUp atau snap ke point cloud-nya. Nah, kita perlu atur di sini. Pengaturannya di sini. Kemudian yang berikutnya ini adalah garis bantu dan titik bantu. Ini construction point, ini ada guideline. Jadi ini semacam titik atau garis yang bisa kita snap begitu. Kemudian yang berikutnya ini untuk clippingnya. Jadi point cloud kita tuh bisa aja satu kawasan gitu ya. Tapi kita mau fokus ke area tertentu aja. Nah, kita bisa crop. Ya, kita bisa batasi point cloud kita menggunakan clip di sini. Kemudian yang berikutnya ini apa nih? Oh, ini untuk move sama rotate ya. Move sama rotate. Ini idealnya itu masuk ke sini sih sebetulnya. Oke. Oke, sekarang kita buka ya untuk point cloud-nya. Di klik open. Oh, ini coba kita disuruh activate dulu nih. Nah, tinggal diklik aja teman-teman. Kalau misalnya butuh activate, tinggal diklik aja activate-nya. Ada yang bertanya nih. Point cloud gunanya apa? Referensi data, Mbak Melan. Mungkin bisa di searching tadi di YouTube ada ya. Jadi point cloud itu untuk referensi data kita, sama seperti vektor dan gambar. Kemarin kan kita sudah belajar tuh raster ya. Nanti coba diikutin aja baru bisa tahu, bisa kelihatan. Kita open lagi teman-teman. Mudah-mudahan, waduh, sebentar ini kayaknya ada yang salah. Oke, kayaknya saya harus restart dulu ya. Coba kita restart dulu. Kalau nggak berhasil, nanti mungkin saya pause dulu dan kita
aktivasi dulu ya untuk studio trial. Oke, mungkin gini aja teman-teman. Saya coba upgrade dulu ininya, extensionnya. Mungkin oh, maaf nggak bisa kayak gini upgrade-nya. Dia harus di-uninstall dulu ya. Kalau nggak dia tetap. Sorry, saya perlu pause dulu ya teman-teman. Saya mau. Oke, setelah saya bikin akun baru, ternyata bisa teman-teman. Memang nih hari terakhir sih. So mungkin dia ngedetect dia bingung nih. Hari terakhir tapi diuji coba lagi kan, jadi nggak bisa. Ya, jadi tinggal open aja teman-teman. Open, ya. Di sini masuk ke filenya, ya. RWP, open. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ya, beginilah penampakan bentuk file point cloud kalau kita lihat di SketchUp. Ada banyak sebenarnya software untuk viewernya point cloud ini, ya. Eh, Banyak sekali software. Bahkan ya mungkin semua software CAD semua sudah punya kapasitas apa kemampuan ini. Bahkan AutoCAD pun bisa. Ya. Jadi kalau teman-teman punya AutoCAD, tentunya AutoCAD mungkin bukan AutoCAD yang LT ya AutoCAD yang standar ya. Oh, sorry, AutoCAD yang profesional. Ya, itu bisa dia buka file point cloud. Ya bahkan di file apa di software CAD selain AutoCAD juga tuh banyak ya. Di Archicad bisa, kemudian di ZWCAD bisa. Ini sudah bukan teknologi baru lagi soalnya. Ya, point cloud ini udah teknologi sudah hampir 20 tahun sebetulnya. Di Indonesia baru populer itu eh, ya 7 tahun belakangan kita agak ketinggalan memang. Ya, cuma memang makin ke sini eh, apa alat buat scannernya itu makin murah gitu ya, semakin murah. Nah, bahkan sekarang untuk bikin point cloud nggak mesti pakai laser ya, tapi bisa pakai HP dengan teknik apa fotogrametri tadi. Tentunya HP-nya juga bukan harus sembarang HP ya, HP-nya juga milih-milih. Nah, tentunya kalau teman-teman pakai iPhone, itu kan kameranya stereo tuh. Nah, itu bisa digunakan untuk capture point cloud. Nah, kalau mau tahu seperti apa untuk membuat point cloud dari HP, teman-teman sebenarnya di YouTube banyak sekali ya. Misalnya saya coba ya searching point cloud with iPhone misalnya ya. Nah, ini banyak nih contohnya. Teman-teman bisa explore. Nah, jadi sorry cari yang nah ini contohnya. Banyak sekali the best 3D scanning apps for iPhone. Ya, untuk Android juga So ada here we break sebetulnya. Cuma down the best 3D scanning tidak apps to check out tidak for your personal seakurat use case. ini ya, tidak Second, I'll show you seakurat in untuk action how they iPhone. work and what to look out for. Lastly, I'll give my Nih, ada recommendation pilihannya on nih. which apps to use that can save the planning a whole random time. I know today. The app there decided to make a one. So after you do your scan and export the model I took outside, I took Nah, two jadi sets. One landing area. Here is 3D scanner. Had some pretty cool, nice uh, prompts to help you scan. ada At aplikasi first, it's namanya not 3D obvious how Scanner, to cuma do it, so it's diarahkan good to have the saja, self-add textures, rate-free itu option for otomatis those jadi hard to data point justify. cloud seperti No itu. model which is great. It's free. It's excellent. Nanti explore sendiri ya teman-teman. Kita mungkin waktunya nggak cukup. Jadi di sini kita fokus, anggap aja nih teman-teman ambil dapat ya dari konsultan lain, dari surveyor yang punya data point cloud, dan kita tinggal modeling aja gitu. Kita tinggal bikin model digitalnya begitu ya. Nah, itu untuk ini. Nah, ini untuk menghapus. Jadi kalau mau di close,
nanti di unload, misalnya dibuang, diambil lagi ya ini lagi, tinggal ambil lagi aja. Oke, nah ini adalah point cloud manager. Ya, point cloud manager ini ya sebenarnya sama dengan yang di sini ya. Ini ada opacity-nya, point size-nya, nanti di density-nya, ya, kemudian lebih ke ke visual point cloud-nya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah, oh ya mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya, ada scanner, posisi scannernya yang warna apa, yang bulatan putih ini. Ini adalah posisi scannernya. So ini tuh bukan 3 orang atau 4 orang yang scanning, jadi cuma 1 orang aja. Cuma dia pindah-pindah. Jadi pertama dia mungkin di sini gitu ya, berdiri, terus alatnya berputar gitu ya. Habis itu dia pindah, pindah ke sini, pindah ke sini, terus kebetulan dia nggak kemana-mana, dia berdiri di situ aja, makanya dia kedetek di situ. Nah, baru itu pindah lagi ke sini. Jadi semakin banyak posisi datanya, apa posisi scanningnya atau stationnya itu dia semakin akurat gitu. Yang terakhir di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, seberapa jelas, karena ini kita belum ada model sama sekali ya, baru point cloud aja yang ada di sini. Eh, mungkin nggak terlalu bisa menjelaskan ya. Nah, ini sebenarnya untuk turn off point cloud berarti kita opacity-nya 0 ya, atau transparansi 100%. Ini 50%, 75%, ini 100%. Ini conditional. Ini 100% sama conditional ini eh, tergantung ininya apa namanya. Kalau dia terlalu mepet sama geometri model SketchUp-nya, maka ya mungkin yang diperlihatkan lebih ke point cloud-nya gitu ya. Ya, yang berikutnya adalah disable point cloud snapping. Ini kalau kita modeling ya. Cuma mungkin selanjutnya yang lebih enak nanti kita praktek aja langsung ya untuk yang lainnya. Nah, mungkin yang lebih relevan itu saya menjelaskan ini aja. Ini ada membuat membuat clipping box, kotak klipnya ya. So, misalnya ya, ini kan kebetulan ini kecil ya, point cloud-nya itu nggak luas gitu ya. Tapi bisa aja point cloud tuh bisa sampai berhektar-hektar gitu. Dan kalau dimunculkan semua itu jadi berat. Ya, solusinya adalah mengisolasi sebagian aja. Kita ambil sebagian aja. Yang lainnya itu bukan dihilangkan, nggak, cuma disembunyikan aja. Nah, ini ada yang namanya clipping box. Ini untuk reset, ini untuk deactivate. Nah, tentunya untuk bikin ini ada create clipping box from point cloud. Ya, dari sini ke sini itu untuk create ya. Jadi kalau kita klik ini, maka dia nanti akan muncul satu begini, box. Kita tinggal resize saja pakai scale tool. Misalnya saya mau fokus ke sini dulu gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, kalau mau di reset, ini ada resetnya. Kalau reset tuh dia balik lagi ke awal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sementara mau dimunculin, jangan di reset. Misalnya ukurannya sebegini gitu ya. Jadi kalau mau tetap ukurannya dipertahankan, nggak usah di reset tapi di deactivate aja sementara. Kemudian, nah ini untuk mengambil clipping boxnya. Jadi clipping box tadi itu sebenarnya bisa kita ambil ya.
Nah, itu di sini diambil. Kita lihat. Nah, ini ada clipping box. Ini daftar point cloud clipping box. Bisa diambil di sini. Ya, saya deactivate aja ya. Nah, cara lain adalah kita membuat kotak ya. Jadi kita bikin batas sendiri. Misalnya seperti ini ya. Ya. Nah, kita bikin batas sendiri aja. Pakai geometri SketchUp. Kemudian kita pilih geometrinya ya. Di sini ada lambang untuk create clip from current SketchUp selection. Nah, seperti ini. Nah, cuma mungkin di sini kita hapus saja ya. So, ini ada dua. Yang ini tadi yang awal, ini yang from SketchUp selection. Oke, deactivate lagi. Nah, sedangkan yang berikutnya, create clipping box from point cloud selection. Nah, ini yang oke, kalau yang ini itu kita nanti milih point point cloud-nya ya. Misalnya saya mau ambil bagian tengah di sini, ya, diklik dulu, nanti ada gambar pensil, ini tinggal di, ya seperti itu aja. Kalau ini bisa kita hapus, misalnya kalau salah nih, gitu ya, coba kita hapus. Hmm, kayaknya nggak bisa dihapus ya teman-teman. Oke, ya biar aja, seperti itu ya. Eh, Mungkin lebih enak tuh kalau kita milihnya dari depan seperti ini, baru kita pilih. Nah, ini akan lebih rapih. Ya ini untuk ini fitur baru ya. Jadi sebelumnya ini nggak ada. Saya mohon maaf ini kurang begitu paham karena ini baru muncul belakangan sebetulnya. Kalau inspection ini nanti kalau sudah ada model ya. Nah kalau transformation itu mirip dengan yang ini ya. Ya. Jadi kalau kita mau move, kita bisa gunakan. Ini saya reset dulu deh. Saya reset dulu. Kita bisa gunakan ini move point cloud. Tinggal dipindahkan aja. Misalnya ke sini ya. Klik. Nah nanti di sini berubah X-nya berapa tuh 20.750 mm gitu berubah juga sama ya. Kalau mau di reset ini ada reset transformation juga ngerotate ya. Kalau ngerotate nah, seperti itu. So basically kita sebenarnya bisa mengimpor lebih dari satu point cloud ya. Misalnya di sini kita ada point cloud, kemudian di belakang juga ada misalnya point cloud lagi, lapangan bola misalnya. Nah kita bisa impor lagi di sini. Jadi dalam satu model SketchUp itu nggak terpaku dengan satu point cloud aja, tapi
bisa banyak point cloud-nya. Ya. Nah, oke. Eh, kita coba dulu untuk yang, sorry, yang mana tadi? Wah, ini nggak bisa di-reset. Kita reset aja ya. Harus di-reset satu ini. Karena tadi kita move soalnya. Jadi harus di-reset satu persatu. Oke, misalnya saya mau fokus dulu modeling si towernya ini. Ya, biar nggak kemana-mana gitu. Ini saya close dulu ya, teman-teman. Nah, untuk modelingnya ya teman-teman seperti biasa aja. Kita anggap aja ini dunia lain begitu, dunia paralel. Kita akan bikin dunia kita sendiri. Ya, kita bisa gunakan line, rectangle, circle dan seterusnya. Sama ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Rectangle. Saya mau modeling towernya. Nah, di sini ada kalau saya klik di sini itu namanya from point ya. From point. From point itu berarti saya nyentuh si point cloud-nya. Ya, kenapa? Karena di sini memang belum ada model sama sekali ya. Makanya tulisannya from point seperti ini. Nah, ini diklik aja. Nah, tentunya teman-teman kalau misalnya eh, kita agak susah orientasinya, ini bagus kita lock aja. Nah, seperti ini. Sehingga eh, kita nggak kehilangan. Jadi boleh di lock begini, kemudian di push pull begitu, atau kita locknya seperti ini, ya. Nah, ini main kira-kira aja dulu. Kemudian tinggal di push pull ke sana. Nah, coba ya saya ulangin ya. Di push pull. Jadi anggap aja biasa. Kalau ngerasa teman-teman ini ngerasa kok ngeganggu pemandangan, ya ini bisa diatur ya opacity-nya di sini. Bisa diatur opacity. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, mungkin saya persilahkan teman-teman untuk coba ya yang bisa yang sudah bisa jalankan. Eh, di trace aja dulu ya, di trace sederhana seperti ini, kemudian mungkin bisa diteruskan ya. Jadi biasakan pakai locking ya, pakai kuncian-kuncian kayak kita photomatch itu. Jadi sini mirip photomatch, cuma ini dalam benar-benar fotonya itu bukan dua dimensi tapi langsung tiga dimensi ya, gitu. Ya, silakan teman-teman dicoba dulu sampai jam 5. Sampai jam ya, sampai jam 5 ya. Silakan. Nah, kita akan coba modeling tapi masih pakai kaidah yang rapi ya. So, saya mungkin nggak pakai ini. Saya hapus saja. Ketimbang saya bikin eh, model langsung seperti ini, saya mau agak sedikit apa namanya ya, sedikit rapi lah. Nah, makanya saya akan gunakan di sini menggunakan komponen nanti ya. Oke, saya gunakan rectangle lagi ya di sini. Jadi eh, harus pakai kuncian ya teman-teman. Jangan nggak pakai kuncian karena nanti kadang-kadang si point cloud ini kan dia ada perbedaan perbedaan dia nggak benar-benar rata ya.
hasil scan-nya itu kalau kita lihat tuh. Ya, jadi kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak kunci, ya, misalnya kita langsung aja begitu, begini aja. Nah, ini belum tentu sejajar ini, ya, belum tentu sejajar. Nih coba kita off-kan dulu ya, di off-kan dulu. Tuh, dia ada lari dikit, ya nggak? Ya, jadi supaya nggak lari dari aksis, ya, selalu sejajar dengan aksis, selalu gunakan kuncian ketika modeling. Nah, itu tipsnya ya. Saya hapus dulu aja kalau ini salah. Saya rectangle. Jadi untuk oke 75 biar agak jelas. Di sini, ini saya kunci. Jadi saya nggak mempasrahkan ke point cloud sama sekali. Saya kunci aja sumbu X, ya. Kemudian mungkin langsung gini aja, biar jelas. Nah, kalau sudah, baru kita spool di sini. Nanti dia akan snap ya. Dia bisa snap ke poinnya. Nah, ini berbeda kalau kita misalnya kita disable nih. Kita disable. Nah, dia nggak snap tuh, ya kan? Nggak snap. So, ini kita harus off-kan. Jadi dia bisa save lagi dia. Oh, sorry. Ini dipilih dulu coba. Nah, dapat ya from point-nya. Ya, nanti yang lainnya bisa dibenerin lagi. Yang sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, seberapa akurat sih biometri kita dengan si point cloud-nya? Itu bisa kita cek di sini. Di point cloud manager, di sini ada inspection. Nah, lalu ada inspection map. Kalau dia hijau itu berarti akurat ya, akurat. Ini ada ketelitiannya nih. Nah, tentunya batasnya di sini saya buat misalnya berapa ya? Eh, 1 mili 50 milimeter ya, 50 milimeter itu 5 senti ya artinya. Ya. Jadi kalau dia kurang dari 50 senti kurang dari 5 senti ya selisih antara geometri kita dengan point cloud-nya itu kurang dari 5 senti, maka dia warna hijau. Dia akan diwarnai hijau. Lebih dari itu akan diwarnai kuning. Semakin jauh warnanya merah. Makanya kalau saya kecilin di sini, misalnya toleransinya saya buat 10 milimeter. Yang kurang dari 10 milimeter itu diwarnai hijau. Di luar 10 milimeter diwarnai warna merah. Gitu. Ini untuk meriksa ya seberapa detail. Nah ini saya buat jadi komponen ya, karena kita dari kemarin biasa rapi gitu modelnya. Baik komponen, ya, mungkin nggak usah terlalu dikasih nama ya. Create aja dulu. Baru di sini kita move move copy ya. Move copy saya kunci. Nah ini kunci di sini ya, dia ngunci sendiri. Ini juga sama. Kita kunci ke belakang. Kali ini saya kunci ke arah Y. Kemudian nah, gitu.
Nah, mungkin lebih enak ya, lebih enak kita harus memahami dari mana sih posisi laser ininya, scannernya. Jadi kalau misalnya dia dari depan sini, mestinya lebih akurat kalau kita ngambil snap yang depan ya, ketimbang yang belakang. Karena yang belakang ini dia nggak keambil mungkin. Keambil tapi nggak akurat. So, saya milih snap di sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini juga sama. Nah, di sini from point ya, kalau kita lihat ya, nih coba. Apa bedanya ini dengan ini, biar biar teman-teman paham. Kalau saya gunakan from point, ya, point cloud peak, kalau saya mulai dari sini, from point, dari sini deh, dari sini ya. Klik di sini. Oke, ini from yang aktif yang cloud ya, point cloudnya. Nah, sekarang bedakan dengan SketchUp Peak. Jadi kalau SketchUp Peak dia lebih memprioritaskan geometri SketchUp-nya. Kalau yang point cloud peak itu lebih prioritasin eh, point cloud-nya. Nah, coba kita lihat perbedaannya ya. Ini kalau kita lihat perbedaannya, coba ini mungkin karena terlalu akurat sih. Kita cari yang agak ini karena tadi inspection map-nya. Oke, oke, mungkin saya hapus dulu aja. Saya ulangin. Ini SketchUp Peak. Kalau SketchUp Peak nanti dia on face ya, on face in component tulisannya. Tapi kalau point cloud peak dia tulisannya from point ya. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya ini ada perbedaan ya. Ini kalau kita zoom terus, nah dia di belakang jatuhnya. Sedangkan kalau yang SketchUp Peak dia memang persis di geometrinya karena dia snap. Kalau kita aktifkan ini dia snapnya di geometri. Kalau kita aktifkan point cloud dia snapnya di point cloudnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya snap di geometri ya. So saya pilih yang ini. Tinggal saya tetap pakai kuncian di sini. Nah, seperti itu. Ya. Itu, jadi saya nggak perlu khawatir saya snap di point cloud-nya karena saya aktifkan yang ini. Ya, atau ini mungkin bisa. Nah, ini kalau mau eh, kalau memang dia nggak ada siapa-siapa, dia snapnya di front point ya. Tapi kalau misalnya dia ada model ada face yang lain, dia akan snap di ini. Ya, ini mungkin bagusnya di oh sorry. Ini saya undo dulu ya. Saya perlu tekan plus ya supaya dia ada ketebalan di sana. So ini saya jadikan komponen juga ya, mungkin biar nggak keganggu, di turn off dulu, di turn off ya mungkin saya perlu bantuan ini ya,
bantuan untuk rotate-nya. Kita rotate biasa aja. Jadi nggak mesti setiap saat kita rely on point cloud ya. So eh, ini mau saya copy rotate, tekan plus ya, tekan ketik 90 derajat gitu ya. Lalu kali 3. Nah, seperti itu. Nanti yang bawahnya juga sama, tinggal di modeling. Nah, untuk yang atas mungkin kita lanjutkan dulu ya, biarkan dia di SketchUp di sini. Nah, karena kita kalau mau dia snap di point cloud-nya, pastikan dia tulisannya ada from point seperti itu. Ya, nah seperti itu. Sorry, ini kayaknya salah salah salah. Nah, nah, sebenarnya untuk bikin slope ini teman-teman kita harus agak jeli ya, karena selama ini kita tuh bergerak ke arah X, Y aja ya, X, Y, Z aja. So, untuk tahu kemiringan ini, sebetulnya kita bisa gunakan garis bantu atau titik bantu di sini. Contohnya ada guideline, tentunya kita eh, pilih point cloud, karena kalau enggak, misalnya saya mau bikin garis bantu di sini, ya, ini saya jatuhnya bukan ke titiknya, tapi ke face-nya, karena ini kalau kita lihat tuh, ke face-nya kan, karena di sini pick up-nya itu adalah SketchUp pick. Ini kan saya undo. Saya harus pilih ini dulu supaya saya nggak salah ya. Coba kita klik lagi. Nah, gitu. Coba ulangin ya. Kita klik di sini, lalu klik di sini. Nah, itu slot pertama. Nah, itu slot kedua ya. Slot kedua. Ya, dari sini eh, kita bisa gambar ya, tanpa ini juga bisa. So, ini kita bisa off-kan kalau bisa terganggu. Tapi kalau misalnya mau tetap di on kan, pastikan pindah dulu ke SketchUp Pick supaya ketika kita modeling itu kita nggak kesulitan. Mungkin ini lebih enak kalau kita gunakan apa ya? Nah, dibikin gini aja dulu ya. Ini akan lebih enak. Oh, sebentar salah. Nggak bisa seperti ini. Nah, memang lebih enak kalau kita gunakan, jadi nggak bisa 4 titik ya, supaya bisa dapat slope yang apa istilahnya ya, coplanar ya. Coplanar ini nggak bisa pakai 4 titik. Karena kalau 4 titik itu ada potensi dia tidak coplanar. So, rather than using 4 titik, kita gunakan 3 titik aja ya. Nah, jadi satu yang menentukan slope-nya di sana, ya, satunya di sini. Nah, ini ya seperti itu aja. Kemudian
Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya, lebih enak. Nah, kalau sudah dapat slope-nya, ya udah kita tinggal push pull aja. Ini mungkin biar enak, ini kita isolasi dulu, biar nggak terganggu nanti. Ini kita push pull ke dalam, ya. Di sini kita push pull, lalu kini kita push pull lagi keluar, sampai sini misalnya, ya kayak gitu, ya. Kemudian ini push pull lagi keluar, nah seperti itu, push pull lagi keluar, mungkin agak ke bawah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, biar apa namanya biar simetris, ya, tentunya biar simetris. Tentunya ini eh, kita copy ya, kita copy. Dipilih dulu aja teman-teman, dipilih semuanya. Ya, kemudian mungkin lebih baik kalau ini kita rapikan dulu aja. Ya, cara merapikannya, ya kita cari tengah-tengahnya ya. Nah, di sini. So, harusnya kita berhenti sampai sini. Karena kita mau simetris kan, sedikit tricky sih. Gitu. Lalu kita potong. Nah, ini kita potong aja di sana. Kalau sudah dapat sumbunya, ini tinggal ditekan kontrol sampai dia plus ya, arahkan ke sini. Ya. Jadi masih pakai prinsip-prinsip SketchUp sebetulnya, cuma teman-teman harus hati-hati kapan kita menggunakan point cloud pick dan SketchUp pick. Seperti itu aja sih. Ya, sisanya sama ya, make group, kemudian kita masukkan ke eh, apa namanya, masukkan ke tag masing-masing. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Jadi sebenarnya sudah terbahas semua ya. Sisanya tinggal teman-teman bisa bisa diselesaikan sendiri. Kalau ada yang mau selesaikan, boleh, silakan. Ya, silakan nanti kalau tinggal mau di reset clipping boxnya ya, tinggal ini aja ya. Sorry ini, deactivate. Nanti bisa pilih lagi boxnya dari sini untuk selanjutnya. Nah, sayangnya ini nggak bisa di rename nih. Sayangnya nggak bisa di rename. Tuh, nggak bisa di rename. Kalau ada yang tahu cara yang rename-nya, tolong kabarin. Nah, ini ternyata ini tuh ada icon, tapi di saya nggak muncul. Mungkin di teman-teman muncul nggak? Ini kayaknya ada kesalahan. Oke, ini ada pilihan ya, create ground mesh, lalu ada add detail dan make solid. Nah, ini kalau sipil kepakai sini. So, ini contoh aja ya. Ini saya restart tadi deh. Saya nggak ngerti kenapa kok hilang itunya. Nah, jadi yang icon yang berikutnya itu, yang terakhir, itu tuh lebih ke automatic meshing. Membuat mesh otomatis ya. Atau membuat surface otomatis. Mirip dengan apa ya? Mirip dengan sandbox tools from contour sih sebetulnya. Oh, ini ternyata ada accept. Ternyata setelah diupdate ya harus.
Oh ya, juga kita punya Scan Essential for Layout ya. Ini diinstal aja nggak apa-apa. So nanti kita bisa import data apa namanya data point cloud ke ini juga ya ke layout. Oke, saya buka lagi. Masih Fire Station. Oh, di sini malah nggak ada lagi ya. Nggak bisa. Kalau copy tekstur nggak bisa. Oh, kok hilang ini? Sebentar. Coba kita cek dulu ya. Ini harusnya... Loh, balik lagi dia. Oke, balik lagi ya. Oke, mungkin... Mohon maaf nih saya uninstall dulu. Ya, ini saya uninstall dulu. Ya. Oke, saya sudah balik lagi nih untuk tirin logo ketiga logo terakhir. Nah, ini saya buka, coba punya nggak ya saya data point cloud ya. Kita buka data point scan sample. Mungkin ini agak besar. Ini CityPark nih kalau nggak salah yang ukurannya berapa tadi? 800 mega kalau nggak salah. 8600 gitu. Wah, ini luas ya. Ini harus dipindahkan dulu nih. Di move dulu nih ke bawah. Jadi hasil scan-nya ini pakai drone, dia selalu 1:1 ya. Nggak ada point cloud itu yang skalanya itu bukan 1:1. Selalu kalau kita ambil data point cloud itu selalu 1:1 skala. So basically ini sebenarnya untuk bikin terrain otomatis. Ya, teman-teman kan bisa aja ya bikin rectangle di sini. Ini kebetulan tidak terlalu berkontur ya. Coba saya cek dulu teman-teman. Ada nggak model yang berkontur gitu? Biar kelihatan kan konturnya. Ini kalau kita cek di sini land development, Anablock Plantation. Oke, kita coba buka yang lain deh. Ini saya hapus aja. Unload. Nah, ini contohnya. Ya, ya kalau dibilang berkontur sih nggak terlalu ya. Tapi kita bisa coba nih. Ini ada sungai ya. Kalau nggak salah ini ada sungai di sini. Ya. Nah, kalau kita ingin bikin surface, ya, ini kita bisa gunakan ini nih. Coba kita klik dulu. Create ground mesh. Hmm, kita fit cloud dulu. Mesh cell size 1 kali 1 meter. Jadi ini 1 meter, ini 1 meter gitu ya jaraknya. Semakin kecil dia, ini semakin lama. All point cloud data visible loaded is used. Mungkin ini jangan dipilih ya, karena nanti bisa bisa artinya dia semuanya akan dikomputasi gitu. Coba kita klik dulu aja create mesh. Oh no 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 no. Nah ini prosesnya otomatis ya. So saya nggak rekomendasikan. Jadi ini harusnya ada kita pilihnya bukan yang ini.
Oke, gimana nih ceritanya? Coba kita close dulu ya. Ini kalau saya cek, di off-kan dulu. Nah, ini saya udah buat mesh data seperti ini, yang ukurannya 1 kali 1 meter. Nggak apa-apa, Mas Fajar. Nah, ya seperti itu aja sih. Nanti sisanya itu untuk mengolah. So, misalnya kalau kita menambah detail, misalnya kita ingin tambah detail di sini, ini agak berat ya. Hati-hati teman-teman, mungkin nggak usah diikutin. Atau gunakan model yang simpel aja. Nah, ini ada add detail. Ya. Tapi ini masih beta ya, masih beta ini. Makanya untuk yang official sebetulnya yang official release itu yang 2023. Jadi yang 2024 ini itu sebenarnya saya ambil dari early engagement. So di Neosia itu dipercaya untuk uji coba fitur-fitur SketchUp sebelum dia rilis kan. Nah, jadi saya pengen coba, saya pengen teman-teman ikut ngerasain eh, fitur-fitur yang mungkin akan dirilis di versi berikutnya. Saya nggak ngerti ini ya. Mungkin ini saya close aja dulu. Saya close aja deh. Ya, jadi intinya itu kalau yang sebelah kanan itu membuat jadi solid ya. So nanti dia otomatis di bagian bawah itu akan di. Cuma mungkin ini karena besok itu ternyata masih topiknya masih point cloud. So better mungkin kita bahas besok aja lah untuk yang 3 ini ya. Biar besok lebih lebih nggak buru-buru gitu. Karena ini beberapa teman-teman sudah mulai siap-siap mau buka puasa. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Ini saya stop recording.